apapun di dunia ini dan juga di surga. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kembali Engkau berikan kesempatan bagi kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah proses yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami masing-masing, secara pribadi maupun juga sebagai komunitas umat Tuhan di kampus Presiden University. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memanggil anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka untuk menjadi pribadi yang taat dan setia, pribadi yang sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus, dan bahwa di dalam keselamatan itulah Engkau panggil kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberikan pengaruh yang baik, memberikan dampak yang kekal, memberikan transformasi di tengah kampus kami, di tengah keluarga kami, di tengah gereja kami, bahkan di tengah bangsa dan dunia. Melalui setiap keberadaan kami saat ini dan ke depan, di dalam karir profesi kami juga Tuhan, bahkan di dalam setiap panggilan hidup yang Engkau nyatakan bagi kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini, di tengah segala kesibukan kami masih mau bersama-sama hadir untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, pimpinlah kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, bukalah pikiran kami, celikkanlah mata kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan mengerjakannya dengan setia dalam kehidupan kami secara pribadi dan secara komunitas. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk jaringan yang kami gunakan boleh berjalan dan bekerja dengan baik di dalam anugerah-Mu semata. Dalam nama Yesus, pakailah hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Saya tidak punya banyak slide hari ini, karena memang saya ingin banyak berdiskusi, ya. Ya, karena memang juga bicara soal misi, ya, bicara soal apa yang kita lakukan di dalam pemuritan, itu sebenarnya cuma ada satu chart yang mewakili semuanya. Nanti akan saya tunjukkan. Cuma ada satu chart, ya, satu gambar. Tapi saya akan mulai dari satu hal sedikit saja, ya, supaya tidak mengganggu diskusi kita. Ya. Ya, saya senang dengan kalimat ini. Harga dari pemuritan adalah kesediaan kita untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus kemanapun Dia memimpin kita. Kalau kita masih ingat minggu lalu kita baca Matius 4 ayat yang ke-19. Ya, izinkan saya mengulang sedikit dari apa yang minggu lalu sudah kita baca dan renungkan. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, come, follow me, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. I will make you the fishers of men." Lalu mereka pun, Anda lihat segera respon yang sangat cepat dari Simon Petrus dan Andreas, dua orang bersaudara itu, kakak beradik itu. Mari ikutlah aku, dengan lembut Tuhan Yesus mengajak, memanggil. Come, follow me, and I will make you the fishers of men. Lalu mereka pun segera, ya, ada kata-kata segera di sana. Ya, immediately. Tidak ada indikasi bahwa mereka menunda-nunda. Tidak ada procrastination di sana. Mereka segera, immediately, leave their nets, tinggalkan jalannya, and follow Jesus.
wherever he goes. Ada sebuah lagu itu, I will follow wherever you go. Ya. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kalian ingat, minggu lalu saya katakan bahwa seorang murid pada zaman Yesus memang seorang murid yang mengikuti kemanapun gurunya pergi. Agak beda dengan zaman sekarang. By the way, karena ada ini PowerPoint, sebenarnya saya tidak bisa lihat wajah kalian. Kalau kalian ingin off kamera, it's no problem. Nanti pada saat tidak ada PPT ini, kita bisa on kamera untuk kita bisa diskusi. Ya. Jadi feel free, don't worry ya teman-teman. Saya percaya kalian tetap di dalam aktif untuk mengikuti. Jadi lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi mengikut Yesus kemanapun dia pergi, memimpin kita. Itulah harga dari pemuritan. Ya. This is the price of discipleship. Harga. Dan harga itu kalau kita renung-renungkan teman-teman di seluruh Alkitab, maka harga pemuritan itu adalah sebenarnya penderitaan. Ya, suffering. Tidak ada harga yang lain. There is no other price. Dan itu memang teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, teladan itu juga sudah ditunjukkan oleh mereka-mereka yang memproklamirkan kedatangan Yesus sebagai Mesias, yakni para nabi di Perjanjian Lama. Bagaimana Musa harus mengambil harga ketika dia mengikuti Allah untuk menjadi pembebas bagi Israel. Dia sudah hidup nyaman. 80 tahun umurnya sudah. Umur 80 tahun dipanggil untuk menjadi pembebas. 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia di padang gurun, 40 tahun dia bolak-balik menghadap Firaun. Dan kemudian memimpin bangsa Israel dalam 40 tahun terakhir hidupnya, karena mereka itu bangsa yang tegar tengkuk begitu ya, bangsa yang sangat susah untuk diatur begitu, bangsa yang mudah sekali untuk let go astray, ya. Sangat mudah tersesat begitu. Tapi dia serahkan hidupnya kepada Allah. Kita melihat bagaimana Nabi Elia bergumul melawan nabi-nabi Karmel, nabi-nabi palsu di Gunung Karmel, di Bukit Karmel. Penderitaan demi penderitaan. Kita melihat dalam Perjanjian Baru bagaimana murid-murid Yesus, setelah mereka mengikut Yesus, hidup mereka lebih mudah, lebih enak. Tidak. Sebelumnya hidup lebih enak, tetapi sesudahnya hidup tidak enak. Penderitaan, pergumulan, dikucilkan, kelaparan, dan sebagainya. Tetapi more than that, beyond that, teman-teman, ketika kita bersedia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah sukacita yang luar biasa. Relasi yang intim dengan Tuhan. Itu yang kita dapat. Sukacita yang tidak tergantikan oleh apapun. Karena apa? Karena Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Hanya orang percaya yang taat, dan hanya orang taat yang percaya. Itu kata-kata Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta muda yang meninggal, yang mati, dihukum gantung oleh Nazi, oleh Hitler. Tetapi yang sangat-sangat luar biasa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dalam penjara pun dia menulis buku yang terkenal, The Cost of Discipleship, Harga Pemuritan. Saya punya bukunya. The Cost of Discipleship,
Walaupun bukunya udah hilang sekarang. Saya punya itu dulu waktu masih mahasiswa, saya beli. Ya. Kemudian setelah saya jadi seorang pelayan hamba Tuhan penuh waktu di Perkantas, profesi saya waktu itu 4 tahun. Tapi ketika saya berganti profesi, saya ke Taiwan studi, buku itu saya tinggalkan di tempat pelayanan tempat saya tinggal selama di Depok. Tapi bukunya udah hilang. So buku itu saya baca. Di situ dikatakan betapa kita sebagai murid Yesus itu harus sungguh-sungguh percaya dan taat. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Jadi percaya dan taat. Trust and obey itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Orang yang taat itu orang yang percaya. Orang yang percaya itu orang yang taat. Maka di sini buku Bill Hult yang memilih hidup serupa Yesus mengatakan bahwa pembenaran dan pengudusan dipersatukan dalam sebuah konsep tunggal, yakni pemuritan. Jadi pemuritan ini seperti saya sampaikan minggu lalu, yang memiliki visi menghasilkan seorang murid yang memuridkan kembali, ya, to produce a disciple that will do a discipleship at the next. Itu sebenarnya intinya apa? Intinya kita adalah hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. That's the goal. Itu tujuannya, teman-teman. Kita dibenarkan, dipersatukan di dalam Kristus kepada Allah, di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu adalah yang pertama, yang esensi. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi seorang murid kalau kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pembenaran. Pembenaran. Kita dibenarkan. Kita sebagai manusia berdosa, kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu kebaikan dan sebagainya untuk diterima oleh Allah. Karena tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan firman Allah. Hukum-hukum Allah. Tidak ada. Hanya Yesus pribadi yang sempurna. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka relasi kita dengan Allah dipulihkan. Yang dulunya kita adalah seteru, kemudian kita menjadi sahabat. Kita menjadi rekan sekerja. Kita menjadi temannya Allah. Kita menjadi sahabatnya Allah. Kita memiliki legalitas sebagai anak-anak Allah. Kita dibenarkan. Kita diberikan hak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu proses, teman. Itu esensi, dan itu adalah sebuah keputusan, teman-teman. Walaupun kita masih kadang jatuh dan bangun, tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, artinya tiap-tiap hari kita harus bertobat, quote and quote, gitu. Disinilah kita masuk kepada fase yang disebut dengan pengudusan. Pengudusan, sanctification. Jadi, from salvation to sanctification, sebenarnya ini adalah facet dari keselamatan itu sendiri. Facet dari keselamatan itu sendiri. Di dalam pengudusan, kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Di dalam keselamatan, kita sungguh-sungguh 100% menerima kasih karunia Allah. Tetapi dalam pengudusan, kita hidup dalam kasih karunia itu. Untuk hidup seturut dengan firman Allah. Inilah konsep tunggal pemuritan, teman-teman. Jadi kalau kamu mau dikatakan mau menjadi seorang murid Kristus, maka tidak boleh kita ini hidup secara gratisan.
di dalam hidup kekristenan itu. Gratis memang, tapi bukan gratisan. Tidak boleh. Karena kita dipanggil, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan requirement yang ada, yakni hidup di dalam kekudusan. Namun, kita memiliki sebuah kelegaan, teman-teman. Kalimat yang saya kutip dari prakata guru saya ini, Dallas Willard, di dalam bukunya Bill Hull. Ya, buku yang sangat bagus. Memilih hidup serupa Kristus, serupa Yesus. Ya. Lingkungan anugerah ya, adalah sebuah komunitas yang di dalamnya para murid, we are, the disciples, ya, menerima satu sama lain, accept each other, sebagaimana mereka adanya. We are sinners, saved by grace. Teman-teman, we are sinners, but saved by grace. Ya. Karena itulah kita hidup dalam lingkungan anugerah. Seperti apa lingkungan anugerah? Itu lingkungan yang menerima satu sama lain sebagaimana adanya. Sebuah komunitas. Nanti saya akan ajak kalian melihat lebih dalam. Ya. Mensyukuri. Ya. Thanks God. Ya. Thanks God it's Friday. Thanks God it's Saturday. Mensyukuri bagaimana Tuhan telah menciptakan mereka, para murid. Efesus 2 ayat 10, yang saya juga bacakan kepada teman-teman. Efesus 2 ayat 10, saya ulang kembali, bacakan ayat yang salah satu ayat firman Tuhan yang menjadi favorit saya juga. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, bagaimana Tuhan menciptakan kita, kita syukuri. Dari ayat 8 pun sudah disebut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. By grace you are saved through faith. By grace you are saved through faith. By grace you are saved through faith. Itu bukan hasil usahamu. It is not your effort. That's the grace of God. Ya, pemberian Allah, given by God. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nggak perlu sombong. Semua kita ini orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi nggak perlu sombong. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Tidak ada yang lebih tidak berdosa daripada yang lain. Justru karena kita berdosa, maka Allah menyelamatkan kita. Quote in quote ya. Kalau kita sadari itu, justru di dalam keberdosaan kita lah, maka Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Itu Roma pasal 6. Karena kita ini buatan Allah, ya, buatan masterpiece-nya Allah, teman-teman. Kata yang dipakai di situ adalah God's masterpiece. You are God's masterpiece. Apa masterpiece-nya Rembrandt? Teman-teman tahu nggak? Rifan tahu nggak? Apa masterpiece-nya Rembrandt? Pelukis yang termasyhur itu. Nggak tahu, Sir. Nggak tahu. Coba nanti dicari tahu. Ya, coba cari tahu. Ya. Baik. Yang disebut dengan masterpiece itu artinya satu mahakarya. Ya. Ibaratnya kalaupun saya tidak punya 100, saya punya hanya 1. That's my masterpiece. Ketika saya mengerjakan itu dengan yes, the night watch. That's right. Yeah, correct. Yeah. Thank you, Matthew. That's yeah. Kalau kalian ingat, teman-teman, ingat perumpamaan seorang gembala yang kehilangan 1 domba. 99 masih di kandang atau bersama dengan dia. Tapi ketika dia cek, 1 kehilangan, dia punya 100. Apa yang dia lakukan? Dia tidak merasa nyaman. Dia tidak merasa senang begitu. Walaupun ada 99. Dia pergi mencari yang 1 itu sampai dapat. Lalu dia bawa di pundaknya. Ketika dapat, apa dikatakan? Malaikat-malaikat di surga bernyanyi, bersyukur karena 1 orang.
satu orang dicari, dapat kembali. Saya membayangkan kalimat yang mengatakan, untuk satu orang seperti kita yang paling berdosa ini pun, Yesus mau mati untuk kita. Kalaupun Yesus mati di kayu salib hanya untuk satu orang berdosa seperti saya, dia pasti mati untuk saya. You have to think about that. You have to thank to God about that. Maka sebenarnya teman-teman, ya, sebenarnya hidup ini adalah ucapan syukur. Hidup ini hanyalah respon kita terhadap kasih karunia Allah yang tidak terbayar itu. Kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Kalaupun Yesus mati di kayu salib hanya untuk saya yang berdosa ini, dia pasti mati untuk saya. Itu dia buktikan melalui kerelaan-Nya untuk memberi yang terbaik bagi sesama, bagi mereka yang Ia panggil sebagai sahabat-sahabatnya. Maka lingkungan anugerah, teman-teman, adalah lingkungan di mana komunitas ini saling menerima satu sama lain, mensyukuri bagaimana Tuhan telah berkarya dalam hidup kita. Tetapi tidak berhenti di situ, kita saling mendorong, saling menasihati, saling melengkapi, saling mengingatkan. Untuk apa? Untuk menjalani hidup yang saleh. Karena ingat tadi, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya sebagai orang berdosa, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Setelah kita menyatakan komitmen kita untuk ikut Yesus, maka kita masuk dalam fase ini. Hidup kudus, hidup saleh. Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang saleh, hidup yang kudus. Kita dipanggil untuk menjadi seorang murid, teman-teman. Ya, untuk menjadi seorang murid. Jadi disinilah saya bicara tentang misi pemuritan. Misi pemuritan itu sebenarnya untuk kita melakukan hal-hal yang memang ada di dalam elemen-elemen pemuritan itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi murid yang setia, yang taat, dan dewasa dalam Kristus. Dan kita menjadi murid yang kemudian terpanggil untuk memuridkan kembali. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Saya mungkin stop sharing dulu di sini. Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya mau mengajak kita untuk diskusi di sini. Ceritanya luar biasa di sini. Ya, sedikit latar belakang teman-teman. Kisah Rasul pasal yang kedua 41-47 ini terjadi karena khotbah Petrus di Serambi Salomo. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus setelah murid-murid itu dihinggapi oleh Roh Kudus di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat-ayat yang awal, di hari Pentakosta, itu hari ke-50 setelah Yesus naik ke surga, maka murid-murid itu berkata-kata firman Allah. Berkata-kata dari mulut mereka firman Allah yang membuat orang-orang yang pada waktu itu datang ke Yerusalem, sebenarnya karena hari itu adalah hari raya, hari raya orang Israel kembali dari datang ke Yerusalem untuk berkumpul, ya, dari segala penjuru di bawah kolong langit, ayat yang ke-5. Mereka datang, mereka seperti ziarah, ya, dari tempat mereka ketika mereka tersebar, lalu mereka datang ke Yerusalem untuk berkumpul
ya, untuk berkumpul dan mereka menyembah Allah. Mereka hidup di dalam kesalehan mereka sebagai orang Yahudi kepada Allah Yahweh yang tidak mengenal Kristus. Ya. Tetapi murid-murid pada saat itu juga tinggal di satu tempat di mana mereka, ingat kan, waktu mereka takut karena Yesus sudah mati dan kemudian bangkit lalu naik ke surga, tapi mereka masih takut. Yesus menjanjikan akan ada Roh Kudus. Nah, inilah harinya di mana Roh Kudus turun kepada hidup para murid. Nah, setelah Roh Kudus turun ke dalam hidup para murid, Petrus berani berkata-kata, ya, berkhotbah. Dia berkhotbah di Serambi Salomo, di salah satu bagian dari bait suci yang disebut dengan Serambi Salomo. Mulailah dia berbicara tentang Kristus, tapi dimulai dari kitab Yoel, ya. Dimulai dari kitab Yoel. Nubuat tentang hari-hari terakhir, tentang bagaimana Roh Allah akan hinggap di dalam diri umatnya. Lalu dia berbicara tentang Kristus sampai kepada ayat 38, dia panggil, ya, dia tantang mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, mari kita baca teman-teman, ayat 41 sampai 47, bagaimana respon mereka. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, saya baca ya, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Perkataan yang mana? Perkataan Petrus di ayat yang ke-38 dan ke-39. Ya. Perkataan Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Amazing. Ya. Yang jumlahnya pada waktu itu mungkin cuma sekitar 120 orang. 120 orang. Ada di pasal 1 ayat yang ke-15. Ya, pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, itu kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, bla 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 bla. Itu sebelum turunnya Roh Kudus. Setelah turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa. Nah, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan setelah itu? Ya. Saya boleh minta Jethro membaca ayat 42. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun. Nah, saya coba cek di NIV Study Bible dalam bahasa Inggris. Apa kata yang dipakai untuk bertekun? Ya. Bertekun. NIV Study Bible. Saya sebenarnya sudah tahu. Pura-pura nih saya buka Alkitabnya. Bercanda. Supaya ada proses begitu teman-teman. Ya. They devoted. Kata-kata yang dipakai itu devoted, teman-teman. Ya. They devoted. Ya. Kata-kata yang sangat luar biasa. Devoted. Devoted. Ada kata devotion, ada kata devoted, ada kata dedicated. Itu similar term. Devotion itu penyembahan kita kepada pribadi yang kita anggap luar biasa. We devoted ourselves to God Himself. Nah, devoted themselves to the teaching of the apostles. Pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul lah yang valid sebagai firman Allah. Iya kan? Karena rasul-rasul ini yang bersama dengan Yesus, kemana Yesus pergi. Mereka kenal siapa Yesus. Dan dalam persekutuan, and to the fellowship, itu lingkungan anugerah tadi, teman-teman. Fellowship. Grace. Environment. To the breaking of bread, memecahkan roti, itu nanti ada penjelasannya, memecahkan roti di dalam ayat yang ke-46,
Bagian B, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sampai 47a, sambil memuji Allah. Nah itu, memecahkan roti. Mereka melakukan ekaristi. Mereka melakukan memecahkan roti. Mereka mengingat tubuh dan darah Yesus. Jadi bukan sekedar arisan. Bukan sekedar kumpul-kumpul. No. It is not just talking about ourselves. It is not just discussing about anything surrounding us. Enggak gitu. Tapi mereka melakukan memang suatu ritual, ya, tradisi, tetapi sesuatu ritual yang bermakna. Ya. Mereka mengingat tubuh dan darah Yesus dengan berbagi. Sebenarnya ayat 46b itu dijelaskan lagi dengan lebih luar biasa di dalam ayat yang ke-44 sampai 45. Saya boleh minta satu orang lagi. Ada adik bina saya di sini, Kinta, yang jauh di Sorong. Boleh tolong baca? Apakah kamu pegang Alkitab? Kinta ayat 44 dan 45, silakan. Are you there? Can you hear us? Okay, maybe a problem, something problem. Oke, saya minta Rika yang ada di dormitory. Ya Rika. Iya, Sir, ayat Silakan. 44 ya. 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ingat tadi, membagi-bagikan. Ya. Membagi-bagikan. Sharing each other. Ada yang menjual harta miliknya. Yang kaya membantu yang miskin. Membagi-bagikan. Yang kuat menanggung yang lemah. Persekutuan, fellowship, koinonia. Koinonia, fellowship, persekutuan. Bukan sekedar kumpul-kumpul. Itu tidak sekedar perkumpulan, tetapi di dalamnya ada bela rasa, teman-teman. Ada bela rasa. Sehati sepikir, sekasih sejiwa. Filipi pasal yang kedua. Mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Kita semua punya beban. Kita semua punya pergumulan. Kita semua punya kesibukan. Kita semua punya kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Masing-masing. Tetapi di dalam persekutuan, kita dituntut untuk rendah hati. Rendah hati. Humility. Ya. Rendah hati untuk melayani, untuk menganggap, to consider others more than ourselves. To consider other more than ourselves. Sebenarnya ini contoh siapa? Contoh Yesus, teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Sampai saya agak sedikit sendu tadi. Yesus mati buat kita orang berdosa. Kalau dia egois di Taman Getsemani, untuk apa sih? Ngapain begitu? Kalau dia egois, dia tidak akan bisa berkata itu. Sulit ya, bukan sulit. Sulit untuk bisa menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri itu susah. Kalau saya boleh tanya nih, kalau menurut Axel nih, apa nih kira-kira Axel? Yang menurut Axel, salah satu tantangan terbesar di dalam hidup Axel nih,
untuk bisa berbagi dengan teman, dengan sesama orang percaya dalam persekutuan? Apa yang Axel selama ini alami? Silakan. Untuk berbagi ya, Sir? Yes. Apa nih tantangannya? Kayak jadi rendah hati gitu, Sir. Rendah hati gitu. Kalau misalnya temanmu, kamu lagi ada tugas nih, lalu temanmu pengen curhat, dia bilang, boleh nggak aku curhat sekarang? Apa yang kamu respon? Responmu seperti apa? Kalau tugasnya masih beberapa hari lagi, pasti saya bilang sekarang aja bisa. Tapi kalau misalnya lagi ngejar deadline, pasti saya bilang nunggu selesai nugas dulu ya. Nanti selesai ini saya kabarin lagi baru boleh curhat. Gitu, Sir. Kalau begitu menunggu dong ya. Iya. Kalau memang dia, kalau kamu membayangkan dia sedang dalam posisi yang mendesak untuk mendapatkan sesuatu nasihat atau arahan bimbingan, bagaimana itu, Axel? What should you do? Sulit tuh, Sir. Harus Sulit. bagi, iya. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Jadi di dalam bela rasa yang saya katakan tadi, itu ada istilah empati. Got it? Simpati itu melihat hal yang sama. Simpati. Pathos itu, tahu nggak artinya pathos? Pathos. Pathos itu sebenarnya artinya love. Apatos, apati, apatis, itu artinya tidak mengasihi, tidak peduli. Nah, empati, in, teman-teman, di dalam kasih. Ini yang tidak mudah. Ini sangat tidak mudah. Makanya ketika kita menghadapi suatu hal seperti tadi, ada seorang teman misalnya yang ingin sharing, ada seorang teman yang sedang bergumul sesuatu, pengen tahu pendapat kita apa, kita mesti menyelami. Apakah betul, apakah memang saat ini saya harus memberi respon segera, atau boleh nanti. Tapi dari mana Anda tahu itu? Dua hal, pengenalan Anda tentang si orang itu, dan juga relasi Anda dengan Tuhan. God will give you wisdom. God will give you wisdom when you ask Him. Bagaimana cara kita merespon secara tepat? Belum tentu loh, dengan Anda mengatakan, nanti ya, itu berarti tergantung Anda dong. Kalau kamu lagi enak, kamu bisa memberikan respon yang baik. Tapi kalau kamu juga lagi nggak enak, kamu responnya jadi ngasal. No. Nah, makin lihat ya, bahwa di dalam persekutuan itu tidak mudah, tetapi kita bersyukur. Kita boleh saling melengkapi, saling mengingatkan satu sama lain. Elemen persekutuan ini adalah salah satu elemen yang tidak boleh tidak ada di dalam pemuritan, teman-teman. Semua orang yang telah percaya menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu, unity. Satu apa? Satu merasa, satu hati sepikir, kepunyaan bersama. Bertekun dengan sehati, kata-kata itu, dengan sehati bertekun, devoted themselves, bertekun, mendedikasikan hidupnya. Ya, saya kembali ke tadi. Jadi ada satu chart yang sebenarnya tidak bisa tidak hilang
Tidak bisa tidak boleh kita hilangkan ya teman-teman. Ini dia visual. Ini sangat basic memang, sangat-sangat basic. Ya. Sangat-sangat basic. Pengajaran para rasul itu adalah firman Allah. Firman Allah yang kita terima. Pada waktu itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saat ini, kita bertekun dalam firman Allah. Yesus 1 ayat 8. Supaya kita tidak melenceng. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tapi jalan lurus. Sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes 15 ayat 7. Kita tinggal di dalam pokok anggur. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Melekat. Ini ada kata-kata melekat, teman-teman. Saya buat panah ke dalam ini, ke bawah. Melekat. Karena kita menerima firman dari Allah. Maka penting, teman-teman, untuk memiliki waktu teduh setiap hari. Itu bukan sekedar disiplin, kewajiban. Itu bukan sekedar perintah dari pembina murid kepada murid. Tidak. Itu adalah hidup yang dinamis dalam relasi kita dengan Allah. Sebagaimana kita tidak bisa hidup kalau kita tidak makan, tidak minum, maka kita tidak bisa hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh kalau kita tidak memiliki relasi pribadi yang intim dengan Tuhan. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Kalau Anda ingin menjadi seorang pembina murid, pemimpin small group, maka bereskan hidup relasi Anda dengan Tuhan. Bereskan. Miliki relasi yang hidup dengan Tuhan, yang dinamis, tiap-tiap hari. Doa. Saya masukkan ini sebagai ke dalam. Mengapa? Karena ini yang memenuhi spiritualitas kita, kerohanian kita. Dengan Yesus sebagai pusat, Christ is the center of our life. Segala-galanya untuk Yesus, segala-galanya untuk Kristus. Maka firman dan doa ini menjadi dua elemen esensi yang tidak boleh tidak. Dengan adanya dua elemen esensi ini, itu kita lihat di situ kan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berdoa. Firman Allah, kita menerima apa yang Allah firmankan kepada kita. Kita mengamini janji-janjinya. Kita meyakini akan firman-Nya. Tapi doa itu kita menyerahkan, kita berkomunikasi. Kita berserah penuh kepada Allah. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nah, kalau dua hal ini beres, teman-teman, dua hal ini beres, maka lihat kembali kepada Kisah Rasul 2 tadi. Maka lihat kembali kepada Kisah Rasul 2 tadi. Persekutuan mereka menjadi persekutuan yang hidup. Persekutuan mereka menjadi persekutuan yang saling berbagi. Jadi saya ini tidak hanya sebagai individu, tetapi saya ada di tengah komunitas. Saya ada di tengah komunitas. Saya boleh minta salah satu dari kita, mungkin Ayu Wright boleh bacakan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 25. Silakan. Ibrani 10 ayatnya yang ke 25 berbunyi 24 25. Ayat 24 sampai 25 berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau tanya nih, ya. Saya mau tanya kepada teman-teman ini. Misalnya saya mau tanya kepada Yunik Tambunan. Halo Yunik. Halo, Sir. Kalau saya mau tanya kepada Yunik nih. Misalnya nih, kamu nih ngajak seorang teman, ayo dong kita ke persekutuan nih, ke persekutuan Jumat nih. Oh, maaf Yunik nih, aku nggak bisa nih, mohon maaf, aku lagi ada tugas nih. Lagi ada tugas yang mau aku kerjakan dengan teman-teman kelompok nih. Bagaimana respon Yunik terhadap penolakan halus tersebut gitu? Mungkin oh ya udah gitu aja sih, Sir. Dan mungkin mau ngajak lagi di minggu depan gitu. Mencoba ngajak lagi. Oke, ceritanya nih, ini ketemu lagi minggu depan. Dia jawab lagi dengan hal yang sama. Apa respon kamu? Mungkin aku tanya alasannya gitu, kenapa lagi kali ini gitu. Oke, kalau dia bilang alasannya begini. Yunik, maaf nih, aku agak nggak enak badan nih. Aku mau istirahat dulu lah di kamar aku begitu. What should you? Then what will be your response? Apa respon kamu? Mungkin kalau saya sih lebih ya udah gitu, nggak bisa maksakan juga gitu. Oh baiklah gitu aja sih. Soalnya susah gitu ya. Bang Rifan ketawa tuh, senyum-senyum dia dengan jawaban Yunik. Clarissa juga tuh saya lihat senyum-senyum tuh dengan jawaban Yunik gitu. Saya Oke. Saya nggak kenal kalian satu persatu ya teman-teman. Saya sangat percaya bahwa kalian mengerti akan bagaimana hadirnya persekutuan ini untuk satu misi yang luar biasa ya, untuk satu tujuan yang luar biasa begitu ya. Tapi kalau kita renungkan teman-teman, kalau ada teman kita yang seperti itu misalnya, lalu kita pikir lagi, susah ya mengajak mereka ya. Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa? Kenapa kamu bisa dan kamu mau? What's the difference? Kenapa kalau kita bisa secara sukarela begitu, sedangkan teman kita banyak alasan gitu, atau banyak keengganan, alasan keengganan, many reason. Kenapa bisa begitu? Bagaimana kita bisa menciptakan komunitas yang itu adalah natural tendensi, ya teman-teman. Ada sebuah natural tendensi, kecenderungan natural yang lahir dari respon sukarela, bahwa sebenarnya hidup bersekutu itu adalah hidup yang sudah sebagaimana layaknya kita jalani begitu. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan juga di sini dibaca oleh Ayub, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tahu nggak orang yang membiasakan ini bagaimana hidup mereka, teman-teman? Tahu nggak? Ada di Ibrani pasal yang ke-6 tuh. Ada tuh teman-teman, hidup yang seperti itu. Maka orang-orang seperti itu akan murtad. Ya. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11 sampai 6 ayat yang ke-8. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Orang yang murtad dikatakan di sini, orang-orang yang menjauhkan diri dari persekutuan, maka suatu saat iman mereka akan kandas.
iman mereka akan kandas. Itu sudah terbukti, teman-teman, di dalam surat terakhir dari Paulus kepada Timotius, di dalam 2 Timotius, itu juga sudah ditunjukkan oleh Paulus. Ada banyak orang yang hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam omongan yang kosong, yang tak suci. Padahal mereka dulu ada pengajar-pengajar firman Allah. Tetapi mereka tidak setia dalam persekutuan. Mereka tidak setia di dalam persekutuan. Kalau satu arang, teman-teman, kamu biarkan menjauh dari arang lain, apa yang terjadi? Menurut Clarissa, apa yang terjadi? Pernah nggak bakar arang, api unggun? Kalau satu kayu, kamu jauhin gitu, apa yang terjadi dengan dia? Hilang, Ustaz. Mati kan? Apinya? Lama-lama mati kan? Apinya? Tapi kalau kemudian yang udah hampir mati itu apinya kamu taruh lagi ke dalam kumpulan arang itu, kumpulan kayu bakar, apa yang terjadi? Dia tetap bisa menyala. Betul, itulah teman-teman. Ada orang yang merasa kalau dia dia dengan sibuk dengan kesibukannya, dia dengan sibuk dengan achievement-nya, dia udah merasa bahwa dia yang paling bagus, dia yang paling jago, dia yang segala-galanya. Tapi dia nggak sadar bahwa Tuhan pertama-tama tidak melihat kepada apa yang kita lakukan bagi dia, tetapi siapa kita di hadapannya. That's the first important thing you have to remember. It's not about doing or knowing. The first thing is about being. From being, ya, dengan kita menyadari diri kita siapa di hadapan Tuhan, dan kita tahu firman Allah, maka kita bisa doing something for Him according to His word, sesuai dengan firman-Nya. Jadi apa yang kita lakukan itu pun tidak keluar dari jalur yang Tuhan inginkan. Saya tidak mengatakan, teman-teman, bahwa persekutuan itu segala-galanya juga, sehingga seluruh hidup kalian harus dihabiskan di persekutuan, di PMK, tidak. Itu juga salah. Kita harus punya keseimbangan. Tetapi keseimbangan itu tidak didasarkan pada semata-mata time management. No. It's not about time management. But it's about your priority. What's your priority in life? Kalau prioritas kita sudah benar, maka segala sesuatunya akan benar, teman-teman. Maka chart ini saya tunjukkan tadi untuk menolong kita mengatur kembali prioritas kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat di sini, Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu, Christ is the center of our life, seperti lagu yang kita sering nyanyikan itu, Christ is the center of my life, lagu Hillsong itu. Christ is the center of our life. Maka ini Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah. Seek ye first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Allah yang memerintah. Kristus yang menjadi pusat. God is the center. Christ is the center. Holy Spirit is the center. The Trinity God is the center in my life. Maka yang perlu menjadi prioritas kita adalah apa? Ini relasi kita dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Kalau Anda baca Yohanes 15 ayat 5, teman-teman, nggak penting semuanya yang lain itu. Nggak penting. Boleh minta Rifan membacakan buat kita. Yohanes 15 ayat 5. Kembali kita diingatkan firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalimat yang terakhir coba diulang, Rifan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Orang-orang kadang lupa ini. Anak Tuhan pun kadang lupa ayat ini. Di luar aku, terpisah dari aku, out of me. Tadi, kalau arang itu kita lepaskan, kita pisahkan. Itu baru terpisah dari persekutuan loh, teman-teman. Baru terpisah dari kumpulan umat Allah. Dia sudah layu, dia sudah mati, dia sudah tidak punya nyala lagi. Dia sudah tidak apa-apa, nggak berguna, nothing. Apalagi kalau kita terpisah dari sumber itu sendiri. Makanya kita perlu tinggal di komunitas yang hidup di dalam firman Allah. Kita perlu tinggal bersama komunitas yang menghidupi Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu. Teman-teman harus raih itu. Mereka-mereka yang tidak punya prioritas dalam hidupnya untuk mencari Tuhan. Yang hanya mencari pencapaian-pencapaian dunia ini. Yang hanya mencari kesibukan bagi diri sendiri. Yang hanya mencari kesenangan bagi diri sendiri. Raih mereka, teman-teman. Doakan mereka. Tangisi mereka. Ajak mereka, panggil mereka. Tunjukkan mereka ayat ini. Ya. Karena barang siapa tinggal, remain in me, remain teman-teman, remain itu tinggal. Coba bayangkan kita yang dunia, kita yang insani ini tinggal di dalam dia yang ilahi. Nggak ada satu ilmu yang bisa menjelaskan itu. Yang insani tinggal di dalam yang ilahi, yang ilahi tinggal di dalam yang insani. Coba Anda bayangkan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Tinggal di dalam apa? Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja. Ask everything you want and I will give you. Karena apapun yang kita minta dalam relasi kita dengan Tuhan, pasti Tuhan berikan. Simpel aja. Tuhan katakan ya. Kalau itu memang tidak sesuai kehendaknya, Tuhan katakan no. Kalau itu memang Tuhan ingin mengajar kita, memproses kita, Tuhan katakan tunggu. Yes, no, and wait. Itu saja. Simple. Jadi hidup kekristenan kita itu simple dan fokus. Prioritas kita jelas. Kita ingin hidup mentuhankan Kristus. Christ is the Lord. Christ is the God. Sehingga segala sesuatu ini pun kita lakukan. Untuk apa? Supaya Kristus tetap menjadi pusat dalam kehidupan kita. Dan segala hal yang lain itu pun ada di sekitar kita. Studi kita, relasi dengan di tengah keluarga, relasi dengan pasangan kita, kalau kita udah punya pacar, atau calon pasangan hidup. Atau bergumul untuk memiliki pacar sekarang atau tidak. Itu pun dalam konteks itu Yesus sebagai pusat, begitu. Teman-teman. Atau bergumul bagaimana sih Kristen berpacaran itu, bagaimana sih pacaran yang Kristiani itu, bagaimana sih pacaran di dalam firman Tuhan itu. Kita juga dalam konteks ini, teman-teman. Studi saya untuk siapa sih? Untuk Tuhan. Ngapain sih kita capek-capek, kita sampai begadang-begadang kalau hanya untuk diri sendiri? Untuk apa? Kalau bukan untuk Tuhan, untuk apa, teman-teman? Saya tidak mengatakan bahwa kemudian kita berprestasi itu hanya setengah-setengah atau hanya biasa-biasa. Tidak. Malah dengan menjadikan Kristus sebagai pusat, maka disitulah kita juga dituntut untuk kompeten, untuk berprestasi, untuk unlock our potential. Ya. Untuk mengerti karunia kita. Supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Roma 12 ayat 1 itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan semuanya. Jadi firman Allah, doa, persekutuan, dan kesaksian ini, itu kan berbuah banyak. Berbuah banyak. Kisah Rasul pasal yang kedua tadi. Saya kembali ke Kisah Rasul 2. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang, teman-teman. Tanpa mereka ngomong pun, orang lain suka sama mereka. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan. Kesaksian hidup mereka berbicara. Teladan hidup mereka berbicara. Maka jadilah orang yang otentik. Jadilah orang yang konsisten. Jadilah pribadi yang berintegritas. Satu kata dan perbuatan. Kalau memang Kristus sebagai pusat, maka semuanya ini akan teratur. Dan ini akan berputar sebagai roda kehidupan. Roda kehidupan sebagai anak Tuhan. Inilah pemuritan sebenarnya. Inilah pemuritan. Disinilah keseimbangannya. Jadi teman-teman bisa cek kalau ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Mungkin itu simptomnya apa. Cek lagi apa root cause-nya. Apa sih permasalahan utamanya. Apa the key problemnya. Jangan-jangan kamu sudah kehilangan prioritas. Jangan-jangan kamu sudah kehilangan prioritas. Bukan lagi Kristus di pusat, tetapi kamu yang di pusat menggantikan Kristus sebagai Tuhan. Ini kalau saya renungkan ya teman-temannya, apa sih yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang? Banyak teman-teman yang dulu mantan pengurus begitu ya, udah nggak tahu bagaimana kehidupannya. Saya tanya misalnya, apakah masih terlibat dalam persekutuan? Sudah tidak juga. Saya tidak mengatakan bahwa kita kemudian menjudge bahwa saya menjudge bahwa teman-teman saya itu tidak hidup dalam Tuhan atau tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak. Yang saya mau katakan begini teman-teman, ketika kita terlibat dalam sebuah komunitas, baik sekarang kalian sebagai mahasiswa maupun nanti setelah jadi alumni, maupun nanti setelah kalian berumah tangga, punya anak, sudah umur yang makin bertambah, dengan keterlibatan kita di dalam sebuah proses pemuritan itu, maka itu akan menolong kita sebenarnya. Si pelayan itu sendiri yang tetap mengalami transformasi. Si pelayan itu sendiri yang tetap mengalami, diubahkan hidupnya. Dan makin kita mengenal Tuhan, makin mudah bagi kita untuk mengetahui apa kehendaknya. Teman-teman bisa uji. Kalian bisa uji. Apakah kehidupan kekristenanmu itu makin hari makin dekat dengan Tuhan? Kamu bisa uji. Simpel saja. Dalam mengambil keputusan-keputusan mendesak, dalam mengambil keputusan-keputusan penting, apakah kamu sudah menemukan pola bagaimana Tuhan berbicara dalam hidupmu? Sehingga nggak mudah, ya nggak susah bagi kamu. Simple bagi kamu untuk mengatakan ya atau tidak, atau ke sana atau ke sini atau ke mana. Kenapa? Karena itu tadi, hidup itu sudah diserahkan kepada Kristus. Bilhul, kalimat yang pertama di awal tadi. Kemanapun Tuhan memimpin kita, saya oke. I'm fine. Wherever He goes. Karena hidup ini milik Tuhan. It's not my own life. Semua diserahkan kepada Tuhan. Baik studi saya, pikiran saya, masa depan saya, cita-cita saya, pasangan hidup saya, apapun yang saya gumulkan dalam hidup itu, semuanya untuk Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang berkehendak. Sederhana hidup itu. Nah, kalau Tuhan bilang jangan ke sini, ya jangan ke situ. Tapi dari mana itu kita tahu? Dari relasi pribadi dengan Tuhan. Maka tiap-tiap hari ketika kita baca Alkitab ini, ya, kita baca Alkitab ini, kita renungkan, ya, tiap-tiap hari Tuhan berbicara prinsip-prinsipnya, lalu kita gumulkan apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita. Mudah, simple. Saya bersyukur teman-teman. Sejak saya SMA kelas 2, saya mulai memiliki disiplin rohani membaca Alkitab itu. Walaupun saya belum sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan pada saat itu, SMA kelas 2. Ya. Namun setelah saya kemudian dibina di persekutuan FTUI di kampus Depok, saya makin mengenal siapa Tuhan, karya keselamatannya. Saya terpanggil untuk memimpin kelompok pemuritan. Dan sampai sekarang, panggilan itu, panggilan pemuritan itu saya jalankan.
Puji Tuhan. Saya juga bukan orang yang sempurna. Banyak kegagalan. Saya pernah punya masa kelam yang tidak bisa saya ceritakan secara detail. Tapi semua sudah selesai. Maksud saya begini. Kita tiap-tiap hari harus bertobat, teman-teman. Di dalam pengudusan itu tidak bisa hanya sekali. Lalu kita makan seperti makan sekali lalu selesai. Enggak. Tiap-tiap hari kita harus bertobat. Kita harus meminta Tuhan menguduskan kita. Tiap-tiap hari. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Garbage in, garbage out. Ya. What you see is what you get. Nah, kalau what you see is what you get, garbage in, garbage out. How much more if every day you fill your life with the Word of God? You fill your Sebentar ya teman-teman, ini aku lagi chat Mr. John. Terima kasih. Oke semuanya, yuk kita off cam lagi yuk. Sorry ya, supaya kita dukung jaringan Mr. John. Terima kasih. Ya, saya kira sudah. Saya kira saya ditegur ini. Bercanda saya. Saya tidak lihat Matthew bilang waktunya sudah habis, Sir. Saya terlalu asik bicara. Mohon maaf, teman-teman. Sungguh mohon maaf. Apakah teman-teman dengar saya? Dengar, Sir. Iya. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang ingin diskusi, kalau memang kita masih ada waktu sampai jam 10, silakan. Kalau ada yang ingin berdiskusi nanti setelah itu saya tutup dalam doa penutup. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, mau bertanya atau mau komentar. Betul ya, Matthew? Ini waktunya untuk itu. Benar sih. Tapi sebelumnya mungkin Larissa mau sampaikan sermon recap-nya. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Sir Joni tadi udah kasih renungan dan insight yang bagus banget buat kita semua, apalagi buat calon-calon kakak komsel, dan yang bisa kita ambil juga dan buat bisa diingat sama teman-teman semua yang ada di sini, seperti yang tadi ada yaitu harga dari pemuritan adalah kesediaan kita untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus kemanapun dia memimpin kita. Dan kuncinya juga ada di percaya dan juga taat. Kalau kita percaya, pasti kita taat, dan ketika kita taat, itu berarti kita percaya. Lalu juga ketika kita melayani nanti di dalam persekutuan, kita harus sungguh-sungguh, dan juga hidup dalam kekudusan.
Lalu kita juga harus ingat bahwa we are sinners, tapi kita juga udah diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga kita harus ingat bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia nggak akan biarin kita apa adanya. Dan di dalam persekutuan itu juga tidak mudah, tapi kita harus bersyukur karena kita dikuatkan dan dipersatukan dalam Tuhan. Lalu juga dalam persekutuan itu kita harus bertekun seperti yang tadi ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 mengenai cara jemaat hidup yang pertama. Dan juga apa sih yang membuat kita itu dalam masalah bersekutu bukan karena kita nggak bisa time management kita, tapi itu berarti karena prioritas kita belum tepat, di mana Tuhan Yesus sendiri belum jadi center di kehidupan kita. Dan juga ketika kita ingin menjadi pemimpin dalam pemuritan, kita harus membereskan hubungan kita dengan Tuhan sendiri, supaya semuanya lebih lancar lagi ketika kita bisa memimpin teman-teman yang lain. Dan juga pesannya yaitu kita harus bisa raih teman-teman kita dan doakan mereka yang belum memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita harus bangun hubungan baik dengan Tuhan, dan ketika kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, itu berarti kita bisa semakin kenal dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin kenal dengan Tuhan, maka segala keputusan di dalam kehidupan kita akan lebih mudah kita ambil ketika kita sudah semakin dekat dengan Tuhan. Itu saja dari aku, Sir. Luar biasa, puji Tuhan. Beri aplaus untuk Clarissa. Ya, beri aplaus. Ya, teman-teman, luar biasa. Ya, saya yakin kalian sangat anak-anak yang pintar-pintar ya, dan juga prestasi kalian di dalam studi saya yakin juga karena kalian memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kalian. Silakan Matthew sebagai moderator. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi silakan. Ini Matthew sudah berikan PPT-nya untuk mengingatkan kalian sebagai ada yang mau disampaikan mungkin. Silakan. Maaf, Sir, Heskia punya gimana Clarissa? Oh iya, nggak apa-apa, Kak Heskia dulu mau sampaikan apa, Kak? Oke, udah selesai kan sermon recap-nya? Ya Kak, udah Kak. Sekarang mungkin ada yang mau tanya-tanya atau mungkin Kak Heskia mau sampaikan apa? Iya benar. Selamat pagi, Sir. Di sini Heskia punya pertanyaan. Mungkin nggak terlalu relate sama tema yang hari ini, tapi mungkin menyangkut persekutuan juga. Saat kuliah, kita masih bisa untuk menemukan persekutuan yang memang satu iman dengan kita, Sir. Jadi kita sama-sama mencari kebenaran akan Tuhan dan bertumbuh bersama-sama yang pasti sejalan, karena kita sama-sama anak Tuhan. Tapi gimana ketika kita sudah misalnya bekerja dan kita masih terlibat di organisasi, tapi kita nggak bisa pilih, ternyata orang-orang di sekitarnya itu berbeda agama atau bahkan berbeda pandangan dalam banyak hal. Gimana cara kita itu untuk tetap memperlihatkan bahwa kita itu memimpin dengan pandangan Tuhan, tapi nggak terlalu terlihat gimana ya, Sir, kayak istilahnya bukan fanatik juga sih, tapi terkadang kayak kita tetap harus dekat sama Tuhan dan kita pastinya memandang cara Tuhan memimpin seperti itu, tapi seperti tetap kayak terlihat netral gitu, Sir. Gimana ya jelasinnya? Mungkin Mister dapat mengerti pertanyaan saya. Iya. Terima kasih Heskia. Saya ngerti pertanyaannya. Saya akan jawab Heskia dulu, nanti saya akan jawab pertanyaan Jetro yang ada di chattingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Heskia untuk pertanyaannya. Memang ini pertanyaan bagi seorang pra-alumni ya. Saya sebut Heskia mungkin yang akan lulus dalam tahun depan mungkin, atau tahun ini kah, pra-alumni sebelum menjadi seorang alumni ya. Ya memang kalau kita sudah masuk dalam dunia pekerjaan itu sangat heterogen memang. Ya, heterogen lah.
minimal heterogen, kalaupun tidak sangat gitu ya. Tapi kalau di kampus kan sifatnya homogen, karena semua kita student. Pemikiran-pemikiran kita pun tidak terlalu jauh beda. Walaupun latar belakangnya berbeda, tapi ketika kita berada di kampus kan cukup sama lah begitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, memang kita akan menghadapi segala macam ribu jenis orang begitu ya, dengan segala attitude atau karakternya masing-masing. Apalagi kalau itu berbeda pandangan, filosofi hidup, berbeda religi ya. Ingat kembali ke Kristenan, walaupun religi itu kan sebenarnya bicara soal relasi pribadi kita dengan Tuhan yang hidup begitu. Orang tahu kita agama Kristen, tapi sebenarnya itu relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, memang di dalam kehidupan di kantor misalnya, atau di pekerjaan perusahaan itu misalnya, itu tidak perlu kita menggembar-gemborkan bahwa kita orang Kristen. Sebenarnya dari tingkah laku kita saja, kita menjadi orang yang otentik, yang berintegritas dan jujur, akuntabilitas. Ya, artinya kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Ya, orang lihat hidup kita itu terbuka, gitu ya. Dan gak usah takut dipecat, teman-teman. Kalaupun kamu hidup di dalam firman Tuhan, kamu gak usah takut dipecat. Gitu. Gak ada yang orang lain bisa lakukan kepada kita kalau bukan karena izin dan kehendak Tuhan. Kalau memang kamu harus dipecat karena imanmu dalam Kristus, jalani itu. Tapi maksud saya, itu kan yang sangat di ultimate-nya. Ya. Tapi bukan berarti kita kompromi supaya kita tetap di sana, gitu. Tidak. Kita tidak perlu kompromi juga. Kita hanya menyatakan siapa diri kita sesuai dengan iman kita. Kita mengintegrasikan iman kita dalam pekerjaan itu. Prinsip-prinsip pekerjaan, ada kejujuran di sana, ada integritas, ada akuntabilitas. Kita tidak perlu membuat laporan ganda. Kalau memang itu dipaksa dan itu tidak sesuai dengan iman kita, kita katakan secara terbuka kepada bos kita. Saya tidak bisa membuat laporan ganda. Kalau ini laporannya satu bohong, satu jujur gitu. Tidak bisa begitu. Satu laporan untuk satu perusahaan. Kecuali kalau laporan itu dalam pengertian untuk lebih mendetail begitu. Ada yang satu umum, satu detail, tapi bukan bohong. Ya itu nggak masalah. Itu kan untuk mendetailkan begitu. Tapi kalau laporan ganda, ya itu kan itu namanya kita kompromi dengan iman Kristen kita kalau kita terlibat di dalamnya. Teman-teman saya yang alumni pun sudah menunjukkan bahwa ketika mereka setia dalam Tuhan, walaupun mereka dipecat di satu perusahaan, Tuhan menyediakan perusahaan lain. Karena Tuhan tahu hidup anak-anaknya. Tuhan tidak membiarkan kita melarat. Tuhan tidak membiarkan kita mengemis, terlunta-lunta, tidak jelas arah begitu. Nah, bila mana di situ tidak ada orang-orang Kristen, ya kamu tetap setia di dalam kekristenanmu sebagai pribadi. Kalau ada satu dua orang, ajak mereka bersekutu. Minimal berdoa bersama-sama, ambil waktu untuk berdoa bersama. Kalau kalian benar-benar ada waktu yang tidak mengganggu atau tidak tidak melawan aturan dari kantor, kalian ambil waktu untuk bersekutu bertiga. Persekutuan kecil seperti Daniel dan teman-temannya di Babel. Mereka setia di dalam persekutuannya. Walaupun mereka ditawan di Babel di tengah bangsa yang tidak percaya, bangsa yang sangat kejam lalim itu, tapi mereka dipakai Allah luar biasa. Itu saat itu saya pagi hari ini. Daniel dan kawan-kawannya mengatakan tidak mau defile themselves, tidak mau mencemarkan diri mereka dengan memakan makanan raja dan minum anggur raja. Karena mereka setia kepada Yahweh, Allah Yahweh yang mereka ikuti waktu mereka masih di Juda, di Yerusalem. Walaupun mereka dibawa ke Babel, dikasih nama orang Babel, ditempatkan sebagai sebagai the young man begitu yang mengabdi kepada King Nebukadnezar, tapi mereka tidak mau mengabdi kepada Dewa Babel. Mereka mengatakan kami dikasih minum air putih dan juga makan sayur-sayuran saja. Cek saja dalam 10 hari. Kalau kami tidak lebih sehat dari mereka yang lain, ya udah, kamu jangan lakukan apa yang kami minta. Tapi ternyata mereka lebih sehat, sehingga si Aspenas itu mengambil makanan yang dipersembahkan kepada dewa itu untuk tidak mereka lagi makan
tidak lagi dihidangkan kepada mereka, karena mereka cukup makan sayur dan minum air putih, mereka sehat, bahkan lebih sehat daripada orang-orang seumurannya. Bahkan lebih daripada itu, Daniel dikasih hikmat oleh Allah untuk mengetahui mimpi dan menjelaskan mimpi, dan teman-temannya juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk setia dalam perapian yang menyala-nyala itu. Jadi jangan takut di tengah sekularitas, Hizkia ya, dan teman-teman semua. Jangan takut di tengah pergumulan. Tetap teguh di tengah badai. Jangan takut. Jadi, kalau tidak ada kelompok small group, kamu yang bangun kelompok small group di tempat perusahaanmu bekerja. Sambil kamu cari komunitas yang lebih besar, komunitas yang lebih luas di luar tempat pekerjaanmu. Ada komunitas-komunitas alumni. Di Perkantas juga ada, di Persekutuan Alumni Perkantas juga ada untuk melayani alumni. Saya termasuk yang melayani alumni di Perkantas, di Persekutuan Dosen, dan juga di Marketplace Ministry sampai sekarang. Jadi cari, jadi itu tersedia, Tuhan sediakan. Mungkin di gerejamu juga ada persekutuan-persekutuan untuk alumni, itu juga bisa menjadi sarana. Jadi, jangan berhenti untuk tetap setia mengikut Tuhan, walaupun situasinya tidak mudah, walaupun situasinya sulit begitu. Itu mungkin jawaban saya terhadap Hizkia. Baik, terima kasih Mister, dapat dimengerti. Oke, ya semoga itu menolong dan menguatkan, mendorong kamu juga untuk nanti tidak khawatir ketika kamu menjadi alumni. Ya. Saya mau jawab pertanyaan Jethro. Ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang to the point juga. Ketika beritain Injil kepada orang beragama lain, tidak percaya Yesus, perkataan langsung itu bertentangan dengan toleransi agama atau tidak? Gitu. Tidak sebenarnya, karena kita kan tidak memaksa, Jethro. Kita hanya menjelaskan, men-sharingkan iman kita. Memang setahu saya di Malaysia itu, seseorang bisa ditangkap ketika memberitakan Injil. Saya tidak tahu apakah masih sekarang demikian begitu ya. Pernah dulu tahun-tahun 2000 awal saya dengar ada law seperti itu, ada aturan seperti itu, ada hukum negara seperti itu. Tapi setahu saya sampai sekarang ya mereka masih tidak ada masalah bersekutu, dan mungkin bersekutu di persekutuan mereka nggak. Tapi ketika secara sengaja mungkin aturan itu. Tapi saya kira aturan itu pun bisa kita langgar, dalam pengertian kalau kita memberitakan Injil itu kan perintah Tuhan, seperti Paulus dan teman-teman. Karena itulah mereka dipenjara. Kalau Tuhan berikan kita dorongan, kegerakan untuk beritakan Injil kepada siapapun orang di sekitar kita, lakukan dengan hormat, ya. Tidak memaksa. Kalau dia yang bertanya, kita jelaskan iman kita. Kalau kita yang terdorong, kita sampaikan dengan baik. Tidak ada pemaksaan, karena Tuhan juga tidak memaksa kita untuk percaya kepada Dia. Tuhan hanya menawarkan kasih karunia. Walaupun dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita dari semula. Efesus 1 ayat 4. Ya. Tuhan sudah memilih kita dari semula. Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia dijadikan. Itu kan di dalam konteks kemahatauannya Allah. Pre-knowledge, providensia, pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Pre-knowledge-nya Allah. Tapi kan kita tidak tahu. Kita hanya meresponi tawaran kasih karunia. Kalau kita respon dengan benar, ya, kita diselamatkan. Kalau kita berespon dengan salah, tidak, ya, kita masuk neraka. Itu sudah jelas firman Allah. Ini respon yang benar, itu yang kita lakukan. Dari mana bisa respon yang benar itu? Itu juga kasih karunia. Jadi tidak ada pemaksaan di sana. Unsurnya tidak ada pemaksaan. Allah hanya offering the grace, menawarkan kasih karunia. Itu yang kita tawarkan ketika kita memberitakan Injil. Kita sampaikan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Mau terima atau tidak? Kalau dia tidak mau terima, kita nggak perlu kecewa. Karena tugas kita hanya memberitakan. Kita hanya pemberita Injil. Selebihnya itu adalah tanggung jawab konsekuensi dia dengan Allah. Ya. Kalau dia tidak percaya, dia dihukum.
Nothing to do with us. Kita dipanggil untuk memberitakan, itu tugas kita. Ketika kita tidak memberitakan, disinilah kita Tuhan kecam. Makanya Tuhan di kitab Yeskiel kan Tuhan katakan, kalau saudaramu itu nanti mati, lalu dia masuk neraka, seandainya dia bisa bicara, gitu, kenapa sih dulu kamu nggak cerita tentang Injil kepada saya? Loh, itu bagaimana itu? Dia teman satu kamar saya, dia teman kosan saya, tapi selama saya hidup, saya tidak pernah memberitakan Injil kepada dia. Setelah dia mati, andaikan setelah dia mati ada kesempatan dia bicara gitu, betapa menyedihkannya hidupnya teman-teman. Maka bersalahlah orang yang tidak memberitakan firman Allah kepada sesamanya, padahal ada kesempatannya. Begitu kira-kira Jethro. Baik, Sir. Thank you pencerahannya, Sir. Ya, silakan kalau ada teman-teman mau komentar. Jadi sehingga ini tidak sifatnya terlalu satu arah atau monolog. Jadi kita bisa diskusi, mempertajam, memperjelas supaya ya ini bagian dari persekutuan teman-teman. Karena saya sudah mengalami berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka saya juga ingin share sebanyak-banyaknya apa yang saya mengerti dari firman Allah, dari knowledge maupun juga dari experience yang saya alami. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung atau menulis di chatting room atau memberikan komentar. Silakan. Teman-teman yang mau bertanya lagi. Oh ya, silakan Kak Rifan. Oke, silakan Rifan. Baik. Selamat pagi, Sir. Oke, jadi di sini saya punya pertanyaan, Sir, mengenai apa ya, disiplin rohani sih sebenarnya pada akhirnya. Jadi kan kita sebaiknya sebagai murid-murid Kristus memiliki disiplin rohani kepada Tuhan, kan? Kayak kita harus bersalat teduh, dan memang itu kalau bisa memang dari kerinduan hati kita secara mendalam kayak gitu kan, untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Namun ada beberapa saat dan beberapa momen kita itu seperti berdoa, tapi tidak memiliki rasa yang kayak benar-benar ingin berkomunikasi kepada Tuhan, namun hanya seperti tidak ada greget gitu ya? Iya, tidak seperti ya, betul sekali, Sir. Tidak ada kayak rasa yang mau benar-benar menunjukkan Tuhan dalam doa kita tersebut. Namun kita menyadari pada saat itu bahwa wah, ada yang something wrong with me gitu kan. Kenapa aku bisa mengalami hal seperti ini gitu kan. Nah, tetapi tanpa kita sadari itu tiba-tiba kayak, bukan tiba-tiba, tapi itu terus berlanjut kayak mungkin beberapa hari kemudian sampai beberapa minggu, hingga akhirnya mungkin ada suatu momentum yang membuat kita tuh menjadi tersadar lagi. Nah, sebenarnya kan kalau saya dengar pun dari perkataan-perkataan para penginjil-penginjil yang lain pun, kalau bisa kita mendekatkan diri kepada Tuhan tidak hanya di saat momen-momen tertentu gitu kan, Sir. Nah, bagaimana, Sir, supaya kita tuh punya rasa rindu yang mendalam day by day gitu, Sir. Day by day, tidak hanya di waktu momentum tertentu. Dan bolehkah, Sir, identifikasi atau mungkin secara pengalaman dari Sir, mungkin kalau memang pernah mengalami seperti itu, apa sih hal-hal yang mendalam yang terjadi dalam diri kita sehingga kita mengalami rasa yang seperti itu gitu, Sir. Demikian, Sir. Iya, thank you, Rifan. Saya mengerti maksud pertanyaannya. Ya, saya mengerti sekali maksud pertanyaannya. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Bisa, Pak. Bisa, Sir. Agak-agak lag, ya. Agak-agak lag di sini saya, mohon maaf. Jadi saya mengerti pertanyaan Rifan, ya. Saya mengerti maksudnya seperti apa. Ini yang disebut dengan kekeringan rohani sebenarnya. Spiritual drought. Ya. Spiritual drought. Dan ini sudah pernah dialami oleh seorang nabi yang namanya Elia. Ini salah satu sebenarnya, kalau seseorang mengalami spiritual drought, itu karena burnout. Burnout. Artinya beban kehidupan, beban pelayanan yang dia tanggung itu sudah berlebih. Atau dia merasa ingin mati, atau dia merasa kehidupan rohani sangat kering karena
Itu tadi, dia melakukannya mungkin mekanis, gitu. Daily, mekanis, sehingga dia merasa sangat stressful, capek sendiri. Begitu. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Ya, kalau kita ada istilah situasi padang gurun, ya, itu yang disebut spiritual drought ini. Seperti kita kehilangan arah, kita kehilangan prioritas, kita merasa semuanya menjenuhkan, kita merasa semuanya sepertinya ya sudah biasa gitu ya, itu lagi begitu. Ini hal yang wajar sebenarnya dalam kehidupan kekristenan, karena kita menjalankan disiplin rohani itu tadi. Ya. Kita selalu berusaha mencari Tuhan, membaca firman-Nya. Tapi kan sebenarnya Tuhan ingin supaya tiap hari kita bertemu dengan Dia dalam kesegaran. Walaupun Yesus tiap-tiap hari bersekutu dengan Bapaknya, ya Markus 1 ayat yang ke-35 itu, tapi dia bersekutu sesungguhnya di dalam relasi yang intim dengan Allah, ada kesegaran. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan, supaya tiap-tiap hari kita bisa disegarkan oleh firman Allah. Bukan malah makin stressful, bukan malah makin merasa, ini kok disiplin yang ya gitu ya, capek lagi, harus bangun pagi lagi, baca Alkitab, atau malam sebelum tidur, baca firman Allah, ya. Gitu. Kembali lagi teman-teman, melihat ke dalam diri, untuk apa kita lakukan semua ini? Siapa kita lakukan semua ini? Untuk Tuhan, untuk saya, sebenarnya dua-duanya kan. Dalam ketekunan kita mengikut Tuhan, kita ingin kita bertumbuh menjadi serupa seperti Tuhan. Caranya bagaimana? Kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam firman-Nya. Jadi kalau teman-teman mengalami kebuntuan seperti ini atau kekeringan rohani, mungkin ada beberapa tips. Kamu ubah cara kamu. Misalnya selama ini kamu duduk diam membaca Alkitab, mungkin kamu sambil berjalan keluar rumah atau sambil bernyanyi. Segarkan rohmu. Mungkin jangan terlalu banyak baca dulu, baca sedikit, satu kalimat mungkin, tapi lebih banyak menyembah Tuhan dalam pujian. Atau kalau memang kamu lagi tanda kutip ada kebosanan tadi, dengan Alkitab kamu baca buku rohani saja dulu. Switch, tapi switch-nya bukan kemudian melarikan diri kepada hal-hal yang tidak benar, seperti pertanyaan Lukas Jethro minggu lalu. Saya kasih jawaban juga lewat Matthew, dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kata Tuhan Yesus. Karena sebenarnya Tuhan Yesus memberikan kepada kita perintah untuk mengikut Dia, setia kepada Dia melalui firman-Nya. Itu bukan semata-mata demi perintah itu, tetapi supaya kita terus mengalami relasi yang hidup. Relasi yang hidup dan menyenangkan dengan Allah. Ia mau menjadikan Dia sebagai sahabat kita, curhat, gitu, teman curhat. Tidak hanya kita membaca firman-Nya, mendengar Dia berbicara, tapi juga curhat kepada Dia. Jadi sebenarnya kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan pun, kalau saya mau katakan, disiplin rohani yang sifatnya daily tiap hari itu pun tidak menjadi soal. Karena kalau hidupnya sudah di dalam Tuhan, tiap saat itu menjadi relasi pribadi dengan Tuhan. Ada teman saya mengatakan, atau mungkin kemarin sharing dari Ralpi di kelompok, ya saya juga panggil Sir jadi terlalu gimana ya, saya juga Sir
bang aja. Saya juga bang gitu misalnya, Bang Joni. Kalau Ralpi angkatan 2020 Elektro bilang, saya juga kalau lagi di jalan, ketika di mobil, ya saya ya bernyanyi, membaca firman Tuhan, mengatakannya. Kadang-kadang mama saya kayak mikir, ini kamu lagi ngapain Ralpi? Ya, memperkatakan firman Tuhan begitu. Jadi tidak harus. Jadi istilahnya yang kita satu itu kan sebenarnya tanda kutip, ya. Itu kan sebenarnya minimumnya itu. Sama seperti persembahan orang Israel itu 1/10, itu kan sebenarnya persembahan minimum. Yang Tuhan mau kan totalitas hidup sebenarnya. Jadi dalam segala gerak langkah kita, tingkah laku kita, biarlah semuanya juga mencerminkan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi ketika mengalami hal-hal yang sifatnya seperti kebuntuan rohani, burn out, itu menarik diri dulu, pause and pondering, Rifan, teman-teman. Pause and pondering. Ya, menarik diri, refleksikan apa sih makna hidup kita? Untuk apa kita melakukan semua ini? Kepada siapa? Apakah ini semata-mata karena untuk achievement saya, supaya kalau saya ditanya anak komsel saya, anak kelompok kecil saya, small group member saya sudah saat teduh hari ini. Atau kalau saya anggota small group, ketika ditanyakan oleh kakak small group, supaya saya bisa jawab, saya sudah saat teduh hari ini. Apakah semata-mata untuk itu? Kan tidak. Beyond that, more than that, beyond, melampaui hal itu. Bukan sekedar untuk menjawab bahwa saya sudah menjalankan saat teduh saya. Tetapi lebih kepada itu, supaya saya bertumbuh di dalam relasi saya dengan Tuhan. That's the most important thing. Itu mungkin jawaban saya, kira-kira, Rifan. Baik, Sir. Terima kasih banyak, Sir. Dan boleh sama-sama, Rifan. Boleh. Masih ada waktu kayaknya ya. Masih ada. Lagi anda nih, guys. Silakan. Baik. Matthew, it's okay, Matthew. Boleh, Sir. 5 menit lagi, Sir. Ya, silakan. 5 menit lagi. Baik. Jadi saya punya teman dan agak sedih juga sebenarnya melihat kondisi teman saya. Nah, dia akhir-akhir ini tuh enggan untuk bersaat teduh juga, enggan bersaat teduh, tapi lebih melakukan doa kayak gitu kan, Sir. Nah, menurut saya sepertinya agak kurang lengkap ya dalam kehidupan sehari-hari jika kita hanya berdoa saja, karena itu pada akhirnya jatuhnya tendensinya itu kita akhirnya lebih pengen kita yang dimengerti oleh Tuhan ketimbang kita mau memahami kehendak Tuhan melalui firman, Sir. Nah, bagaimana ya, Sir, kita membimbing saudara kita mengenai hal-hal yang seperti ini, karena tendensinya kayak dia selalu lebih pengen berdoa ketimbang untuk membaca firman dan merenungkan firman. Padahal dia sendiri sudah punya pedoman kayak gitu. Cuman dia kayak ngerasa dia mengatakan bahwa dia tuh sedang tidak ada hasrat untuk melakukan itu. Nah, itu kan sebenarnya kayak ada satu yang krisis di dalamnya kan, Sir. Nah, itu bagaimana, Sir, kita menghadapi teman-teman kita atau saudara-saudara kita seperti itu. Apalagi ini buat kakak-kakak komsel juga kan yang mungkin memiliki adik-adik komselnya nanti memiliki kondisi yang sama, mungkin bisa kita belajar dari hal ini. Demikian, Sir. Iya, betul, Rifan. Ya, terima kasih sharingnya dan pertanyaannya. Memang hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Iya. Tapi memang ini betul seperti yang dikatakan Rifan, kalau kita belajar dari cara hidup jemaat mula-mula tadi. Malah di dalam cara hidup jemaat mula-mula, yang muncul pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena memang firman Allah itulah yang paling utama, teman-teman. Jadi elemen pemuritan, di dalam pemuritan yang kita kerjakan itu tidak boleh tidak, harus ada belajar firman Allah. That's the most important thing. Kalau kita hanya sharing kelompok, persekutuan, hanya berdoa,
kita hanya bersifatnya berbagi saja, itu sangat-sangat tidak lengkap. Betul sekali. Yang terpenting hilang dari dalamnya. Dalam kehidupan kekristenan kita itu pun, di saat kita paling enggan untuk datang kepada Tuhan, sebenarnya disitulah kita paling membutuhkan Tuhan. Maka ada kalimatnya di dalam Mazmur. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkenan ditemui dalam segala waktu, tidak. Tetapi kalau kita sudah sudah mati, ya kita sudah tidak bisa mencari Tuhan. Kalau kita dalam posisi yang sangat terjepit, itu kadang-kadang sulit sekali bagi kita untuk bisa membaca Alkitab, gitu. Tapi ketika kita bebas, tidak ada masalah, itu sebenarnya waktu yang paling baik kita untuk menyerap semua hal yang ada dalam firman Tuhan ini. Saya sangat bersyukur sekali. Bukan berarti saya mensyukuri adanya pandemi ini, tetapi ketika ada pandemi ini blessing in disguise, ya, dalam rencana Tuhan yang kekal. Kita tahu bahwa ini juga ada dalam kedaulatannya. Bahwa ketika ada pandemi ini, saya mengajar dari rumah, saya lebih banyak di rumah, saya bisa mengatur hidup saya, prioritas saya banyak waktu untuk membaca firman Allah. Diperlengkapi dan memperlengkapi seperti ini. Ya. Mungkin bisa kamu tanya kepada dia, apa yang kamu doakan, teman, begitu. Karena ketika kita bersaat teduh, hasil dari saat teduh itu kita doakan adalah firman yang sudah kita renungkan itu. Supaya firman itu masuk ke dalam hati kita. Firman itu meresap ke dalam jiwa kita. Kalau kata orang Batak, masuk holy gitu ya. Mohon maaf ya, saya pakai istilah. Masuk ke sumsum tulang kita begitu ya. Jadi menjadi gaya hidup gitu. Menjadi gaya hidup. Jadi kita itu bergerak, apa segala yang kita lakukan itu memang udah di dalam rohnya Tuhan begitu, dalam pimpinan Tuhan. Karena apa? Karena firman itu yang kita baca, kita renungkan, kita doakan sungguh-sungguh. Barulah kita mendoakan hal-hal yang lain. Kalau kita mau doakan syafaat, doa teman kita, doakan pergumulan kita yang lain. Tapi yang pertama sekali kita doakan dari saat teduh itu adalah firman yang kita baca itu sendiri, kita renungkan itu. Supaya itu betul-betul melekat di dalam daging kita ini, dalam tubuh kita yang fana ini. Supaya tubuh kita ini jangan lagi mengikuti kehendak daging. Galatia 5 ayat 19-21 itu. Tapi mengikuti kehendak roh, hidup oleh roh, ayat 22-23 ini. Kita dipenuhi kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita dipenuhi oleh semuanya itu. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang cabul. Kita tidak lagi memikirkan persekutuan, iri hati. Sudah tidak ada lagi. Kita tidak lagi pesta pora. Kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Kita tidak lagi money oriented. Tidak lagi achievement oriented. Kita tidak lagi hanya mengikuti hedonis, orang-orang yang hidup hanya untuk hari ini saja. Tapi kita tahu hidup kita untuk Tuhan. Hidup yang kekal. Itu ya, Rifan. Jadi kiranya jawaban ini boleh menutup diskusi kita. Kalau ada masih pertanyaan, silakan kalian sampaikan ke saya langsung atau lewat Matthew juga. Saya akan bisa jawab di waktu yang lain. Karena ini sudah jam 10 sesuai komen dari Matthew tadi sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah Engkau memberkati apa yang sudah kami dapatkan, perenungan firman, diskusi, dan kerinduan kami untuk membawa teman-teman kami semakin banyak untuk mengikuti Kristus dan setia ke dalam Engkau. Boleh Engkau nyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami dan persekutuan kami Tuhan. Biarlah PMK KUL, persekutuan mahasiswa Kristen di kampus, di Presiden University ini boleh menjadi saluran kasih karunia Tuhan. Lingkungan anugerah yang membawa kami semua boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, saling menolong, saling melengkapi, saling menasihati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, kita selesai. Baik, terima
terima kasih Sir Joni. Nah, sekarang Oke, saya izin live ya teman-teman ya. Saya izin live ya. Oh, Thank you so much. Iya, Sir. Mungkin Oke, boleh kalau foto dulu memungkinkan tidak, Sir? Boleh, silakan. Silakan kita foto yuk. Oke. Teman-teman mungkin kita boleh on cam juga. Dan sebelum kita foto, mungkin kita bisa say thank you bareng-bareng ke Sir Joni. Teman-teman boleh on mic-nya. Ada jagoan-jagoan juga ya, Sir ya. Oke, ayo kita say thank you bareng-bareng ya ke Sir Joni. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Sir Joni. Thank you. Oke, ini yang screenshot siapa nih? Oke, Kak Meti ya. Oke, ayo semuanya tunjukkan wajah-wajah bahagia kalian habis menerima firman yang luar biasa banget dari Sir Joni. Oke. Kak Meti udah siap? Gak apa-apa. Boleh. Rame. Seru. Oke, Ruth, Tare, Katarina, silakan mungkin kalau misalnya belum bisa, it's okay juga. Oke. Hitungan ke-5 ya, berarti kita foto. 1, 2, 3, 4. Oke deh, kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih sekali Sir Joni. Sama-sama teman-teman. Saya izin live duluan ya, nggak apa-apa ya. Oke, Sir. See you next week. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir. Sama-sama. Nah, untuk selanjutnya aku serahkan kembali ke Kak Vero. Oke, ayo teman-teman, kita semua kembali lagi memuji menyembah Tuhan. Kita kasih ke Tuhan suara terbaik kita, pujian terindah kita. Selidiki aku, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oke, teman-teman, aku persilahkan lagi kepada prayer, Febri, dipersilahkan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami masih boleh dapat berkumpul, walaupun kami Tuhan dalam keadaan virtual, namun itu bukan menjadi penghalang bagi kami. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan, karena dari awal acara hingga akhir acara Komsel Training kedua ini berjalan dengan lancar, walaupun sedikit ada kendala Tuhan, namun itu juga bukan berarti menjadi penghalang bagi kami. Bapa yang baik, biarlah firman yang kami dengar, biarlah apa yang kami dengar ini menjadi bekal bagi kehidupan kami, kakak-kakak Komsel, para komite, yang nantinya akan menjadi kami bawa dalam kesaksian kami Tuhan, dalam pemuridan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada Mr. Joni, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberikan kesehatan bagi dia, agar dia juga tak lelah untuk memberikan kami didikan atas firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk semua kakak Komsel dan semua yang berkumpul di sini, berikanlah kami kesehatan Tuhan Yesus, dan juga bukalah pintu hati dan pikiran kami. Kami meminta tuntunan yang ada dari-Mu ya Bapa yang baik. Bapa yang baik juga bagi orang-orang yang sakit, kiranya Engkau sembuhkanlah Bapa yang baik, dan bagi siapa yang sedang bergumul, Tuhanlah yang menghibur. Tuhan Yesus, kami tahu banyak kejadian-kejadian yang di luar batas kemampuan kami yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang selalu mengurapi kami semua yang ada di Indonesia ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, thank you semua. Terima kasih untuk hari ini yang sudah join dan dengar firman. Gimana guys? Mantap kan? Oke, aku akan send ya materinya nanti ke grup ke kalian semua, aku distribusi deh. Ya, jadi pembekalan berikutnya itu diadakan Sabtu depan, yaitu 1 Mei, dan waktu yang sama, jam 8 pagi WIB. Oke, thank you semua. See you soon. Untuk komite, stay sebentar ya. Thank you komite, thank you semuanya. Semangat kakak Komsel yang baru. God bless you all. Thank you.